kena diabetes itu sekitar tahun 2015, ya sekitar 6 tahunan. Gejalanya itu apa ya? Jadi sering kencing malam-malam, terus ngantuk, badan lemes, badan pada pegel-pegel, badan juga pegel-pegel, gatel, pusing, mata rabun. Namanya Ibu Anggoy, pekerjaan rumah tangga. Riwayat penyakitnya penyakit diabetes B2. Ada waktu pas bulan malam takbiran, kayak kan lagi masak ya, terus tiba-tiba mungkin gulanya tinggi karena ada luka juga waktu itu di kaki, jadi langsung naik, langsung bisa dibilang lemes, jadi langsung kita buru-buru bawa ke rumah sakit aja. Katanya gulanya naik, gulanya tinggi, udah itu waktu itu sekitar 350 naiknya, langsung harus dirawat inap waktu itu. Terus luka kakinya juga luka kakinya bengkak, jadi harusnya sih kan diamputasi, cuman kita nggak pengen diamputasi, jadi kita nolak amputasi. Nggak ada keunggulan. Tadinya minum-minuman itu yang manis-manis, kurang olahraga juga, sering tidur jam 10, jam 11, makan malam mulu. Kalau misalnya diabetesnya ini lagi tinggi, kegores sedikit aja itu mukanya langsung bengkak. Jadi bengkaknya itu keluar nanah banyak. Jadi kalau itu harus dibersihin tiap minggu. Jadi kalau pas bengkak kakinya itu kita rutin bersihin. Kebetulan kan sama dokternya dikasih serbuk obat buat pengering luka. Jadi paling tiap bulan bersihin sih ya. Jadi diabetes mellitus dibagi menjadi 2. Diabetes mellitus tipe 1 biasanya dari anak-anak juga mulai kelihatan, dan diabetes tipe 2 itu yang biasanya dikarenakan gaya hidup. Nah, perbedaannya adalah kalau tipe 1 itu yang rusak adalah pabriknya langsung. Jadi pabrik penghasil insulinnya alias pankreasnya yang langsung rusak. Tapi kalau tipe 2 yang dipengaruhi oleh gaya hidup, kegemukan, gaya hidup yang tidak sehat, nah itu mempengaruhi. Jadi memang kalau pada diabetes mellitus tipe 2 itu pabriknya benar, pankreas dan insulinnya benar. Tapi sel reseptornya itu yang nggak benar. Jadi memang pada yang tipe 2 memang sel-selnya yang untuk menangkap si insulin itu yang rusak. Udah mulai dari obat-obatan tradisional sampai kayak yang orang-orang rekomendasiin kayak gitu, cuman kan kalau gula itu kan naik turun, jadi kadang kalau udah naik ya meskipun pakai obat-obatan itu turun naik aja kayak gitu. Obatnya nyampe berapa ya? Nyampe banyak kali sekarang. Nyampe giginya hilang-hilangan nggak ada, habis banyak obat. Ya, jadi sebelum minum Sopalpa itu mama ini badannya itu pasti lemes, kalau misalnya suka keringat dingin, suka pusing juga, kencing malam juga, matanya juga agak rabun kan, kadang-kadang kan kena mah juga kan timbulnya. Cuman pas habis Sopalpa ya paginya sih badan agak enakan, nggak perlu, kan biasanya rutin ya dipijitin, soalnya kan kalau diabetes gitu ke badan pegel-pegel. Cuman habis minum Sopalpa dirutinin itu ya lumayan, nggak usah dipijit-pijit lagi, badan juga gula darahnya juga turun, yang tadinya 500 bisa turun sedikit-sedikit jadi 200. Hasil pemeriksaan terakhir sih gulanya agak turun ya setelah minum Sopalpa. Jadi waktu itu turun Mbak, jadi hampir 90, malah kurang jadi 90. Kalau sehari sih misalnya kalau malam kita minumnya malam. Si mama minumnya malam sebelum tidur, jadi kalau pagi kan lebih segar. Kadang-kadang juga pagi sih sebelum sarapan. Jadi sehari paling 1 udah habis. Pokoknya sedus. Saya semenjak minum Sopalpa badan saya langsung sehat, segar, dan enteng. Cara kerja SOP atau Salmon Ovary Peptide pada diabetes mellitus adalah dia meningkatkan sekresi IGF-1 yaitu Insulin Growth Factor 1 yang biasanya berkurang pada pasien yang diabetes. Jadi dia bisa membantu meningkatkan sekresi IGF-1 sehingga fungsi-fungsinya menjadi normal.